Namanya Bernado itu karena di sini tuh pertama kali turun Hia, nenek moyang itu Hia diturunkan dari Teteh Holiana, maksudnya dari langit. Di sini dimulai diciptakan adu, makanya dikatakan desa ini Bernado. Adu itu sebagai kepercayaan mereka, dikatakan Tuhan mereka. Ini setelah mereka berkembang di sini, suatu ada istiadat mereka. Kalau misalnya dia melaksanakan owasa, dia mendirikan satu menhir, dan kalau dia mati, nanti kepalanya dikasih di awinanya. Sebab setiap tahun kepala manusia yang mati itu dibawa di rumah, itu sebagai contoh yang disembah untuk meminta rezeki. Apakah setelah meninggal langsung ditaruh di awinnya atau bagaimana prosesnya? Dikasih di sarambia dulu, dibusukan kira-kira 3-5 meter dari muka rumah, digantung di situ, dikasih di sarambia. Sudah sampai 3 bulan itu. Setelah mati, tengkoraknya dicuci dan dikasih minyak, dikasih di piring, tapi tulang lainnya dikasih di awina. Terus saya juga mendengar ada bekal berupa binu, itu Bapak bisa menceritakan prosesnya? Binu itu orang lain diambil kepala orang lain sebagai budahnya. Ya, di bawah piring dikasih itu kepala itu. Kalau dia tidak mampu untuk mengambil binu ataupun membunuh orang, disuruh orang dibeli kepala itu. Nah, dan dia dibunuh saat mau dikuburkan atau dari awal? Dari awal. Tapi kalau ada juga yang masih hidup-hidup dicuri ataupun diambil, tapi mahal itu. Tapi anak-anak yang bisa diambil hidup-hidup. Kalau sudah besar nggak mungkin dibawa-bawa itu. Hanya kepala saja dipotong, dibawa langsung. Mahal itu harganya berapa? Jadi kalau kepala manusia biasa dipotong sebagai binu, kira-kira 3 kali 5 adis. Harganya sekarang mau 4.500.000. Jadi kalau hidup-hidup itu lain, 6 batu itu namanya. 6 batu itu berkisar harganya 9 juta. Dari situ kemudian leluhur orang Nias terpencar membuka kawasan-kawasan baru di Nias yang disebut dengan Banua-Banua, dan kemudian oleh leluhur Nias melakukan lagi perpindahan secara besar-besaran sehingga terbentuklah apa yang disebut dengan Tanah Niha. Tanah Niha adalah nama asli daripada Pulau Nias. Diberi namanya oleh leluhur Nias sebagai Tanah Niha, kemungkinannya adalah karena leluhur Nias menganggap bahwa pulau ini tidak ada lagi pulau lain selain Pulau Nias, dan manusia yang berdomisili di Tanah Niha ini adalah satu-satunya manusia yang berada di belahan bumi. Ini ngomong tentang apa itu yang kawin tadi. Dengan ibunya misawu beri. Ada menyawa guru. Suri osin no suri. Suri. Nang napaho ini, napaho. Nilancar kan itu harusnya. Aro aha.
walaupun mereka itu sudah pindah ke mana-mana sekarang, ada ke barat, ada ke utara, tapi nenek-nenek suku-suku bangsa Nias ini setelah masih berada di Sipalaga, di Berenadu ini, turunan Nia, ada yang beberapa suku seperti Jebua, Waruwu, Hulu, Yawa, Halawa, dan Telambanua, Duru. Inilah batu-batu satu-satu orang dulu, nenek-nenek yang bersebar di Nias ini. Jadi sebelum meninggalkan tempat di Berenadu ini, sempat mereka itu mendirikan satu menhir sebagai kebesaran satu-satu pribadi lah. Boleh dikatakan orang Nias itu sangat egoisme, sehingga ia tidak mau dipimpin terus-terus oleh satu golongan tertentu, tetapi ingin juga membuka kawasan baru, karena dengan darah, dengan jiwa orang Nias yang menilai bahwa saya ini juga adalah Ono Namagu, saya juga ini adalah keturunan daripada leluhur kita. Sehingga mereka itu ramai-ramai untuk membuka kawasan baru dan juga menciptakan madu baru di Nias. Tero. Tero. Wah. Tegindrawa itu yang ada di Gunung Sitoli itu punya dating 12.000 tahun yang lalu. Dating dalam kedalaman 4 meter. Nah, dari dating yang dilakukan dari 4 meter sampai ke 10 cm di atas permukaan tanah itu menghasilkan hunian dari 12.000 sampai tahun 1150. Artinya pertengahan Masehi, orang Togindrawa masih tinggal di dalam gua. Nah, ketika kita terus melanjutkan penelitian di Togi-Begi di depan airport itu Binaka, itu kita menemukan dalam kedalaman 1 meter saja itu huniannya itu 5.000 sampai 950 tahun yang lalu hunian di sana. Artinya di utara mereka dalam sisi teknologi mereka mengenal budaya yang lebih tua yang kita temukan di Mojoi. Artinya budaya yang lebih tua dari Mesolitik itu kita temukan di Mojoi, dan karakter budayanya memang berbeda antara Mojoi dengan Togindrawa. Togindrawa dengan Togi-Bogi juga berbeda. Togindrawa erat unsurnya, teknologinya berkaitan dengan Wabin. Kemudian Togi-Bogi juga menghasilkan ekofak yang sama dengan Togindrawa, tetapi ada satu hal yang menarik, kita temukan mata panah Toala. Jadi tampaknya paling tidak ada 3 kelompok migrasi. Jadi migrasi Mojoi, migrasi Togindrawa, dan migrasi Toala. Itu yang nampak. Nah, di selatan sendiri kita coba mengamati gua. Memang sampai saat ini belum ada gua yang memadai untuk bisa diekskavasi, menghasilkan data yang memadai untuk masa pra-megalitik itu. Tapi tetap ada terbuka kemungkinannya migrasi ketiga kelompok migrasi ini juga berkembang di selatan. Artinya ketika kita bedakan menjadi 2 wilayah yang gampang, 2 kabupaten seperti halnya sekarang, ketika orang-orang masih tinggal di utara orang-orang masih tinggal dalam gua, itu
Di selatan ini sampai saat ini datanya belum ada apa-apa. Jadi kita gambarkan masih kosong. Nah, 550 tahun setelah orang tinggal di gua itu barulah ada ciri hunian yang seperti folklore bilang di Boronado. Oke, terima kasih. Terus kalau melihat fakta yang seperti itu, menurut Pak Ketut, apa hubungan antara manusia gua dengan Ononiha? Apakah Ononiha itu memang manusia gua itu leluhur dari Ononiha, atau dia dari dua migrasi yang memang seperti Pak Ketut katakan berbeda? Folklore sendiri menyatakan bahwa cikal bakalnya dari langit. Bisa jadi kemampuan mereka untuk menerjemahkan langit itu adalah manusia sebelum megalitik itu, sebelum folklore itu terbentuk. Artinya ada kelompok masyarakat yang sudah dikenal oleh folklore sebelum mereka datang. Nah, kelompok masyarakat itu seperti yang saya katakan tadi, paling tidak ada 3 budaya yang mereka bawa. Paleolitik, Mesolitiknya Huabin dan Tuala. Gitu. Nah, ketika mereka tinggal masih di gua, bisa jadi ada kelompok migrasi masa Neolitik datang ke utara. Mereka membawa satu tradisi bangunan yang berbeda yang kita kenal dengan di selatan. Nah, di selatan sendiri itu 600 tahun yang lalu datanglah kelompok migrasi yang lain yang dalam geografi kebudayaan tampak bahwa ada kecenderungan migrasi dari selatan ke utara. Nah, kecenderungan migrasi ini kalau kita runut dari marga-marga mereka, banyak sekali yang memang mengatakan bahwa Boronado sebagai cikal bakal wilayah asalnya. Gitu. Begitu kita dating juga di utara pada situs yang kita anggap tua, itu menunjukkan umur yang lebih muda dari Tundrombaho sendiri. Artinya di Boronado 600 tahun yang lalu ada kehidupan, kemudian mereka setelah berpindah ke Tundrombaho menjadi 340-350 tahun, kemudian di utara sekitar 260 tahun yang lalu.